Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sampling Acak Sederhana yang diampuh oleh dosen pengampu Bapak Arsyad MPD dan beranggotakan 3 orang, yaitu saya Kuryadi sebagai moderator dan sebagai pemateri ketiga. Yang kedua ada Rustika Yuningrum sebagai pemateri pertama. Yang terakhir ada Afiza Maura sebagai pemateri kedua. Baiklah, tidak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasannya. Let's go. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai A. Definisi sampling acak sederhana. Simple random sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana setiap item dalam populasi memiliki peluang dan kemungkinan yang sama untuk dipilih dalam sampel. Di sini, pemilihan item sepenuhnya bergantung pada keberuntungan atau probabilitas. Oleh sebab itu, simple random sampling seringkali dikenal pula sebagai metode peluang. Random sampling merupakan jenis pengambilan sampel yang dilakukan secara acak. Hal ini dimaksudkan agar representasi sampel yang dipilih tidak bias dari total populasi. Meski sampel diambil secara acak, namun cara pengambilannya tetap memakai penomoran atau penamaan populasi yang menjadi target. Sampel yang diambil juga harus mendekati atau mewakili populasi agar dapat dijadikan sebagai representasi yang tidak biasa dari total keseluruhan populasi. Yang B, pengertian simple random sampling menurut para ahli. Yang pertama ada Sugiono tahun 2001. Menurut Sugiono pada tahun 2001, simple random sampling adalah metode pengambilan sampel yang simple atau sederhana sebab pengambilan sampel dari suatu populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Yang kedua, ada menurut Sarjiner Singh pada tahun 2003. Arti simple random sampling adalah metode paling sederhana dan paling umum untuk memilih sampel, di mana sampel dipilih unit demi unit dengan probabilitas pemilihan yang sama untuk setiap unit di setiap undian. Sehingga dengan kata lain, pengambilan sampel acak sederhana adalah metode pemilihan sampel sebanyak N unit dari populasi lambda berukuran N dengan memberikan probabilitas pemilihan yang sama untuk semua unit. Oleh karena itu, skematika pengambilan sampel di mana semua kemungkinan kombinasi dari N unit dapat dibentuk dari populasi unit N dengan pemulihan yang sama. Yang ketiga, menurut Margono pada tahun 2004, makna simple random sampling yaitu sebagai teknik untuk mendapatkan sampel yang langsung dilakukan pada unit sampling. Dengan demikian, setiap unit sampling sebagai unsur populasi yang terpencil memperoleh peluang yang sama untuk menjadi sampel atau untuk mewakili populasi. Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Yang C, prosedur simple random sampling. Prosedur atau langkah-langkah dalam teknik sampling acak sederhana ini adalah: yang pertama, susun atau sampling frame. Yang kedua, tetapkan jumlah sampel yang akan diambil. Yang ketiga, tentukan alat pemilihan sampel. Yang keempat, pilih sampel sampai dengan jumlah terpenuhi. Akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu metode dan langkah pengambilan sampel acak sederhana. Pengambilan sampel acak sederhana adalah teknik dasar dalam penelitian dan statistik yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama dan independen untuk dipilih menjadi sampel. Dengan mengikuti pendekatan sistematis, Anda dapat mencapai keacakan dan keterwakilan dalam sampel Anda. Berikut ikhtisar metode singkatnya. Yang pertama, tunjukkan populasi. Mulai dengan mengidentifikasikan secara jelas populasi yang ingin Anda pelajari. Ini berupa kelompok individu, item, atau titik data yang ingin Anda ambil sampelnya. Yang kedua yaitu daftar semua anggota populasi.
buatlah daftar atau database lengkap seluruh anggota populasi. Yang ketiga, tetapkan pengidentifikasi unik. Jika anggota populasi belum mempunyai pengenal unik, berikan label atau nomor unik kepada masing-masing anggota. Yang keempat, tentukan ukuran sampel. Tentukan ukuran sampel yang diinginkan yang mewakili jumlah individu atau item yang ingin Anda sertakan dalam sampel Anda. Ukuran sampel harus cukup besar agar signifikan secara statistik, namun dapat dikelola untuk pengumpulan data. Yang kelima yaitu gunakan mode pengacakan. Gunakan mode pengacakan yang andal untuk memilih sampel. Teknik umum yaitu yang pertama penghasil angka acak, yang kedua tabel pengacakan, yang ketiga perangkat lunak pengambilan sampel acak sederhana. Yang keenam, pilih anggota sampel. Berdasarkan metode pengacakan yang dipilih, pilih jumlah anggota tertentu dari daftar populasi. Yang ketujuh, memberitahukan dan mengumpulkan data. Setelah Anda memiliki daftar anggota sampel yang dipilih, beritahu mereka jika perlu dan kumpulkan data atau tanggapan yang relevan. Yang kedelapan, menganalisis dan menarik kesimpulan. Analisis data yang dikumpulkan dari sampel Anda dan tarik kesimpulan atau wawasan. Yang kesembilan, ulangi bila perlu. Jika Anda perlu melakukan penelitian tambahan atau ingin validasi temuan Anda dapat mengulangi proses pengambilan sampel acak sederhana untuk mengambil sampel baru. Materi selanjutnya yaitu rumus pengambilan sampel acak sederhana. Pengambilan sampel acak sederhana bergantung pada rumus sederhana untuk menghitung probabilitas terpilihnya anggota tertentu dari suatu populasi. Rumus ini penting untuk memahami konsep dan memastikan bahwa setiap elemen dalam populasi mempunyai peluang yang sama untuk dimasukkan ke dalam sampel. Rumus probabilitas sampel random sampling adalah sebagai berikut. P XI sama dengan T per N, di mana P XI mewakili probabilitas pemilihan item atau individu tertentu. Misalnya X1 untuk item pertama, X2 untuk item kedua, dan seterusnya. N adalah ukuran sampel yang diinginkan atau jumlah item yang akan dipilih dalam sampel. N adalah jumlah total item atau individu dalam populasi. Contoh, katakan Anda memiliki populasi 1000 siswa dan Anda ingin memilih sampel acak sederhana sebanyak 100 siswa untuk melakukan survei, yaitu menggunakan rumus PXI sama dengan 100 per 1000 atau 100 dibagi 1000 sama dengan 0,1. Artinya, setiap siswa dalam populasi mempunyai peluang sebesar 10% atau 0,1 atau 1 per 10 untuk dijadikan sampel. Pemilihan setiap siswa tidak bergantung pada siswa lainnya sehingga menjamin keacakan. Materi selanjutnya, contoh simple random sampling. Contohnya, jumlah siswa sebuah kelas di SMA tertentu di Jakarta yang akan diberikan bantuan. Simple random sampling ini dilakukan melalui undian, tabel bilangan random atau dengan acak sistematis. Teknik ini dapat dipergunakan bila mana jumlah unit sampling di dalam suatu populasi tidak terlalu besar. Misal, populasi terdiri dari 100 orang siswa IPA. Untuk memperoleh sampel sebanyak 30 orang dari populasi tersebut. Digunakan teknik ini baik dengan cara undian, ordinal maupun tabel bilangan random. Teknik ini dapat digambarkan di bawah ini dalam teknik sampling acak sederhana ini. Perbedaan karakter yang mungkin ada pada setiap unsur atau elemen populasi tidak merupakan hal yang penting bagi rencana analisisnya. Misalnya dalam populasi ada laki-laki dan perempuan atau ada yang kaya dan ada yang miskin. Ada manajer dan bukan manajer dan perbedaan-perbedaan lainnya.
Selama perbedaan-perbedaan tersebut bukan merupakan suatu hal yang penting dan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap hasil penelitian, maka peneliti dapat mengambil sampel secara acak sederhana atau sampel random sampling. Maka dengan demikian, setiap unsur populasi harus mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa dipilih menjadi sampel. Baiklah, materi selanjutnya yaitu G, jenis metode simple random sampling. Jenis metode ini terbagi menjadi dua, yaitu metode lotre atau undian. Yang kedua, metode bilangan acak. Yang pertama, metode lotre atau undian. Pengambilan sampel secara undian ialah dengan melakukan undian terhadap sampel. Berikut ini adalah langkah-langkahnya. A. Membuat daftar dari setiap subjek, objek, kejadian, atau apapun yang akan diselidiki. B. Memberikan kode angka pada setiap item yang akan diselidiki. C. Menuliskan kode tersebut pada kertas kecil. D. Menggulung setiap kertas tersebut. E. Memasukkan kertas yang sudah digulung tersebut ke dalam sebuah wadah. F. Mengocok atau menggoyang-goyang wadah tersebut. Yang G. Mengambil satu persatu gulungan tersebut. Dengan metode lotre, setiap anggota populasi diberi nomor, kemudian setelah itu nomor dipilih secara acak. Pemilihan acak ini bisa menggunakan cara seperti undian atau arisan. Nomor yang terpilih secara acak tersebut mewakili anggota populasi yang terpilih. Misalnya, anggota populasi bernama A diberi nomor 3. Kemudian saat undian keluarlah nomor 3, maka anggota populasi bernama A tersebut terpilih menjadi sampel. Begitu juga seterusnya dilakukan undian sampai kuota sampling terpenuhi. Yang kedua, metode bilangan acak. Dengan menggunakan metode bilangan acak ini, para peneliti dapat menggunakan alat bantu yaitu tabel bilangan acak. Dengan tabel bilangan acak itulah didapatkan sampel secara acak atau random. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang A. Membuat daftar nomor dan nama subjek. Yang B. Membuat tabel yang berisi nomor subjek. Yang C. Menjatuhkan barang atau misalnya pensil atau uang logam secara sembarangan di atas tabel bilangan random yang sudah dibuat. H. Pendugaan parameter rata-rata populasi untuk sampling acak sederhana. Pendugaan parameter rata-rata populasi untuk sampling acak sederhana adalah proses untuk menentukan rata-rata populasi dari sampel yang diambil secara acak. Dalam metode ini, setiap unit dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Pendugaan rata-rata dapat dinyatakan dengan di mana X bar adalah rata-rata sampel, XI adalah nilai dari setiap unit sampel, dan N adalah jumlah unit sampel. Sekian materi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.